Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Gede Pratama. Kemudian ada anggota lain. Yang pertama Putri Balita Wisudani. Terus yang kedua ada Gilang Ramadan. Yang ketiga ada Aziza Mega Auliansa. Yang kelima kelima ada Sekar Ayu Nuraini. Yang keenam ada Salsa Yulia Anggraini. Yang ketujuh ada Safira Mustin Fatiharati. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Itu definisi. Metode harga pokok proses merupakan metode yang mengumpulkan seluruh biaya dalam periode tertentu. Pada metode ini, biasanya produk yang dihasilkan itu homogen, terus standar, dan tidak bergantung pada spesifikasi atau keinginan dari konsumen. Terus definisi yang kedua adalah metode harga pokok pesanan, yaitu mengumpulkan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar konsumen. Terus definisi yang ketiga adalah biaya produksi menurut metode variable costing itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian definisi yang keempat adalah biaya overhead pabrik tetap. Itu diperhitungkan sebagai biaya periode dan dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tidak diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Kemudian variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produksi ini. Harga pokok produksi jadi dan produk dalam proses dihitung dan dicatat. Kemudian konsep harga pokok pesanan menurut Mulyadi, dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian karakteristik metode harga pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanannya itu ada dua. Yang pertama adalah proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kemudian karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah digunakan jika perusahaan produksi sebagai macam produksi yang sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk atau biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga adalah biaya produksi langsung, itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dengan pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Menurut Mulyadi 2007, dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan.
2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi tetap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Rekening kontrol yang perlu dibentuk untuk menampung biaya produksi dan non-produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. 1. Barang dalam proses biaya bahan baku. 2. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya dalam proses biaya overhead pabrik. 4. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. 5. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. 6. Biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. 7. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. 8. Biaya pemasaran. 9. Biaya administrasi dan umum. 10. Biaya pemasaran dan variabel. 11. Biaya pemasaran tetap dan biaya administrasi dan umum variabel. 12. Biaya administrasi dan umum tetap. Karena variabel costing menghendaki biaya diklasifikasikan berdasarkan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, maka akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi variabel seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dengan dicatat langsung pada saat terjadinya dengan mendebit rekening barang dalam proses dan ke dalam kartu harga pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan mendebit rekening barang di dalam proses biaya overhead pabrik. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan pertama kali mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk selama periode akuntansi tertentu ditutup ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya untuk menghitung pembebanan lebih atau kurangnya biaya overhead pabrik variabel. Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum juga perlu dipisahkan menurut perilaku biaya tersebut dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variable costing dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Pencatatan harga pokok produk jadi, penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, pencatatan biaya komersial, pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Variable costing dengan metode harga pokok proses. Konsep harga pokok proses menurut Mulyadi 2007, di dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Dalam metode ini, harga pokok produk persatuan dihitung setiap akhir periode, misalnya setiap akhir bulan dengan membagi total biaya produksi variabel selama 1 tahun dengan total ekuivalensi produk selama periode yang sama. Dengan demikian, biaya overhead pabrik variabel tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Karakteristik metode harga pokok proses. Karakteristik metode harga pokok proses menurut Mulyadi yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Lalu, manfaat metode harga pokok proses. Manfaat informasi harga pokok produksi menurut Mulyadi yaitu dalam perusahaan yang berproduksi massal, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama yaitu menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Baik, selanjutnya rekening kontrol yang digunakan yaitu barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya dalam proses biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya pemasaran administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Karena variabel costing dengan metode harga pokok proses menghendaki biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk menurut biaya overhead pabrik sesungguhnya, tidak sebesar tarif yang ditentukan di muka, maka akuntansi biaya diproduksi dilakukan. 1. Biaya produksi variabel dicatat langsung pada saat terjadinya dengan mendebit rekening barang dalam proses yang bersangkutan. 2. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan pertama kali mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ketiga, biaya overhead pabrik variabel dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode akuntansi tertentu. 4. Biaya pemasaran dan administrasi umum perlu dipisahkan menurut perilaku biaya tersebut dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. 1. Pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Kedua, perhitungan harga pokok produksi per satuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Metode harga pokok proses menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Yang C. Pengulangan biaya produksi. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, pembedaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, seperti perusahaan semen, susu, dan bumbu masak. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang D. Unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar
tarif yang ditentukan di muka. Dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Kesimpulan, perhitungan biaya dengan metode harga pokok pesanan ataupun metode harga pokok proses lebih terperinci menggunakan variabel costing, yaitu memperhitungkan biaya-biaya variabel yang kemungkinan muncul dalam kegiatan produksi. Dalam praktiknya, metode harga pokok pesanan cenderung menggunakan kartu pesanan yang diidentifikasi terdapat pesanan dari pelanggan, sementara pada metode harga pokok proses terdapat beberapa departemen yang memerlukan biaya serta melakukan kegiatan yang berbeda. Pada akhirnya, baik metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses akan bermuara pada laporan laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.